Dulu tuh saya sempat bingung ya, sebenarnya gimana sih gitu ngedidik anak biar mereka tuh jadi anak yang soleh, soleha gitu kan. Sempat bingung juga gitu kok ngelihat ada anak yang ustadz gitu ya, yang udah ahli ibadah, tapi kok anaknya malah sebaliknya gitu ya. Terus juga ada orang tua yang biasa aja, tapi masya Allah anaknya tuh luar biasa, menginspirasi banget. Sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan gitu? Jadi ternyata saat saya nggak sengaja gitu ya ketemu ceramah dari Ustadz Hidayat bilangnya gini, jangan sampai anak kita nggak bisa melakukan dua hal ini saat kita meninggal dunia. Apa? Sholat dan mendoakan. Jangan sampai kita meninggal tapi anak pun nggak ada yang bisa menyolatkan kita. Itu kan miris banget ya. Dan nggak ada yang bisa mendoakan kita. Tapi apakah hanya sampai di bisa sholat dan bisa mendoakan aja? Tentu enggak. Karena kalau misalnya mau lihat ke belakang gitu ya, sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad gitu ya, nabi-nabi yang lain itu kan belum dapat perintah sholat, tapi mereka tetap dijamin gitu masuk surganya Allah gitu. Lantas sebenarnya sholat dan doa itu apa sih? Sholat dan doa itu bukan hanya untuk gerakan sholat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, atau doa dengan segala adabnya, dengan segala doa-doa yang mungkin anak-anak balita juga udah pada hafal gitu doa-doa ya. Tapi ada yang lebih dalam, yang lebih sangat menyentuh banget. Itu adalah kenapa anak sebaiknya sholat, kenapa anak sebaiknya doa. Itu perlu banget ditanemin ke anak-anak gitu. Untuk nanemin itu tuh nggak bisa kita langsung kamu udah sholat belum gitu sampai dibangunin gitu, sampai dimarahin gitu, sholat cepet sholat, anak orang tuanya aja belum sholat gitu ya. Nggak cukup. Anak kalau misalnya kita aja yang ngurus anaknya, kalau kita cuma sholat udah azan, sholat Allahu Akbar, nggak akan ada rasanya gitu. Berdoa gitu, berdoa untuk orang tua selama dunia dan akhirat gitu aja nggak akan ada rasanya gitu. Lantas sholat dan doa yang bisa kita wariskan gitu ya ke anak ya, semoga kita nanti bisa mempertanggungjawabkan gitu untuk di akhirat nanti gitu atas anak-anak yang udah Allah titipkan. Ternyata kita untuk nanemin bahwa sholat itu bukan kewajiban tapi adalah kebutuhan kita, itu adalah dasar cinta kita ke Allah, rasa syukur kita ke Allah, itu gak bisa kita tanemin satu kali ngomong kamu sholat ya, Allah sudah mewajibkan sholat. Kamu berdoa ya karena kita perlu minta apa-apa tuh sama Allah gitu ya, gak cukup kayak gitu. Kita perlu banyak banget bercerita tentang kenapa Allah memerintahkan sholat, tentang perjuangan-perjuangan mujahid gitu ya untuk memperjuangkan Islam, untuk berdakwah. Kemudian kita menceritakan tentang ciptaan-ciptaan Allah dengan segala tujuan dan fungsinya, karena nggak ada semua ciptaannya yang nggak ada gunanya dan sia-sia. Menceritakan tentang betapa maha besar, maha kuasa, sampai semua asmaul husna, bagaimana Allah gitu ya. Terus bagaimana hebatnya kekuatan doa dan yang lain-lain. Kita perlu skill untuk berceritakan agar anak tuh jadi timbul rasa cintanya dengan sendirinya atas izin Allah gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa cuman kasih tahu ke anak tuh cara sholat ini, waktu sholat kayak gini, terus selesai deh. Tanggung jawab kita gugur, enggak. Kita perlu banget nanemin tauhidnya dulu. Karena sebelumnya kan kita belum diperintahkan sholat, tapi tauhid dulu, bahwa kita meyakini bahwa Allah itu ada. Kenapa sholat dan doa itu menjadi sangat penting banget? Karena ini tuh adalah sebuah tanda bahwa kita itu adalah seorang hamba. Jadi sebenarnya bukan ritualnya yang menjadi penting, tapi adalah sebuah proses hati kita itu adalah seorang hamba. Saat seseorang menghambakan dirinya dimanapun, kapanpun, insya Allah selalu jaga dan dia memegang teguh akidahnya untuk tidak melakukan hal-hal yang gak Allah sukai dan melakukan hal-hal yang
Allah sukai. Mudah-mudahan anak kita kayak gitu ya ayah dan bunda ya. Yuk dekat sama anak, lekat sama anak, kuatin bondingnya sama anak dengan skill bercerita. Dimana sebelum kita bercerita ke anak, kita perlu latihan dulu untuk bercerita ke diri kita sendiri, latihan cerita ke pasangan. Sebelum kita ngomong gitu ya, belajar ngomong cerita, mungkin kita bisa latihan dulu. Latihan cerita dengan diri sendiri lewat tulisan. Oke, bunda, ayah bunda siap belajar? Siap dong insya Allah ya. Karena anak itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Sip, bismillah ya. Kita doa bersama-sama semoga Allah selalu menjaga kita, keluarga kita. Semoga pernikahan ayah bunda sakinah, mawadah, warahmah dan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Amin, amin ya rabbal alamin.